Banjir dan longsor melanda Sorong, Papua Barat. Akibatnya 5 orang meninggal dunia dan fasilitas kesehatan dan perumahan warga rusak. Banjir melanda salah satu rumah sakit di Sorong, Papua. Petugas mengevakuasi pasien di tengah tingginya air yang menggenangi rumah sakit. Tidak hanya rumah sakit, banjir juga merendam sebuah masjid. Seluruh ruangan masjid terendam banjir. Banjir dan longsor merendam 9 distrik sejak Kamis lalu. Rumah hingga infrastruktur rusak. BPBD setempat mendata 5 orang meninggal dan 4 terluka. BNPB mendorong agar Pemda Kota Sorong segera menetapkan status tanggap darurat bencana banjir dan longsor serta membentuk posko penanganan darurat bencana. Beralih ke ibu kota, pemirsa, sebuah gudang mesin fotokopi di Tanjung Duren, Jakarta Barat, Senin sore terbakar. Besarnya kobaran api merambat ke beberapa bangunan rumah warga. Gudang berlantai 4 di Jalan Tanjung Duren Raya, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat ini terbakar hebat pada Senin sore. Api pertama kali muncul dari bagian belakang ruko pada pukul 15:30 waktu Indonesia Barat. Meski belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran, kobaran api menyambar ke sejumlah rumah warga. Petugas dibantu warga memadamkan api dengan mengerahkan mobil pemadam kebakaran. Beruntung sejumlah mesin fotokopi yang tersimpan di dalam gudang berhasil dievakuasi. Belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran. Ternyata ini dari belakang ruko ini. Itu gudang, merupakan gudang dari ruko ini. Gudang apa? Gudang atau rumah tinggal. Tapi kelihatan kalau di depan langsung lantai 4 kan gitu. Padahal bukan. Ya. Berarti dari gudang ya? Dari gudang. Gudang apa, Komandan? 2 kapal asing pencuri ikan ditenggelamkan di perairan Belawan, Sumatera Utara. Penenggelaman kapal itu untuk memberikan efek jera kepada pencuri ikan. 2 kapal asing berbendera Malaysia ini ditenggelamkan oleh Kejaksaan Negeri Belawan. Penenggelaman dengan cara dirusak dan dibakar terlebih dahulu di kawasan Bui 1, perairan Belawan, Sumatera Utara. Kapal nelayan pelaku illegal fishing ini ditangkap oleh TNI AL dan PSDKP Belawan pada Februari 2020 lalu. Penenggelaman ditempuh setelah putusan hukum keluar dan bagian kapal tidak lagi dapat dimanfaatkan. 2 bulan kita sudah bisa lakukan eksekusi. Eksekusi dalam pengertian eksekusi terhadap barang buktinya. Ini yang dimulai dari kemarin di Cincang, kemudian habis dari Cincang, kemudian kita bakar hari ini sampai dengan tenggelam. Artinya bahwa ketentuan undang-undang mengharuskan bahwa pemusnahan barang bukti itu harus barang itu tidak bisa dipakai lagi. Pemirsa, seorang bocah 11 tahun tewas tenggelam di Pantai Ancol karena tidak bisa berenang. Jasad korban ditemukan setelah 2 hari pencarian. Tim Basarnas menurunkan 2 orang penyelam profesional untuk mencari korban tenggelam di pesisir Laut Bahtera Jaya, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Jasad korban ditemukan oleh penyelam di kedalaman 4 meter. Bocah bernama Yusuf Rohmat berusia 11 tahun ini tenggelam saat sedang asik bermain di laut bersama 6 orang temannya Minggu siang kemarin. Tapi di sorti kedua kita melakukan pencarian ulang dengan metode penyelaman. Alhasil tadi jam 13:10 korban berhasil diketemukan dalam kondisi meninggal dunia dengan radius titik penemuan tidak jauh dari dia tenggelam. Nah, korban itu kemarin kronologisnya tuh berenang bersama 6 orang temannya dan korban itu memang tidak bisa berenang. Jasad korban kemudian dibawa ke RSUD Koja, Jakarta Utara. Ini merupakan kali kedua terjadinya insiden orang tenggelam di kawasan pesisir pantai yang minim pengawasan ini. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan.
Pemirsa, polisi menetapkan ayah tiri Aulia, bocah 5 tahun yang tewas dalam tandon air di Bandung, Jawa Barat sebagai tersangka. Tersangka mengaku membunuh anak tirinya karena kesal setelah korban berkata kasar. Pembunuhan anak di dalam tandon air di Bandung, Jawa Barat terungkap. Ternyata pelaku pembunuhan adalah ayah tiri korban. Tersangka mengaku dalam kondisi mabuk saat membunuh korban. Selain itu, tersangka juga tersinggung atas kata-kata kasar korban. Tersangka kemudian menenggelamkan anak tirinya yang berusia 5 tahun ke dalam tandon. Artinya ada kemungkinan unsur kesengajaan. Setelah didalami beberapa saksi, kemudian dicocokkan dengan bukti-bukti di lapangan, dan ada juga pengakuan daripada pelaku. Ternyata anak kecil ini korban pembunuhan daripada ayah tirinya sendiri. Peristiwa terjadi saat korban ditemukan tak bernyawa di dalam tandon air berkapasitas 1.000 liter pada Jumat lalu. Sebelumnya korban sempat hilang pada Kamis malam. Setelah pelaku tertangkap, terungkap bahwa korban kerap diajak mengamen ayah tiri dan ibu kandungnya. Namun pihak keluarga membantah dugaan eksploitasi tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, Saufat Endrawan, iNews melaporkan. Kesal dengan istri siri, seorang pria tega membunuh anak tirinya yang masih berusia 2 tahun dengan cara dipukul menggunakan tongkat aluminium. Pelaku langsung membuang korban di bawah jembatan aliran Kali Cakung, Jakarta Timur. Cece Suhendi, pria berusia 32 tahun ini hanya tertunduk saat digiring petugas Mapolres Metro Jakarta Timur. Ia ditangkap lantaran membunuh anak tirinya yang masih berusia 2 tahun. Pelaku yang berprofesi sebagai juru parkir ini tega membunuh korban karena kesal dengan istrinya yang jarang pulang ke rumah. Penangkapan Cece berawal dari penemuan jenazah balita di aliran Sungai Cakung, Jakarta Timur. Cece kemudian ditangkap di wilayah Bogor, Jawa Barat. Berdasarkan pendalaman dan pengakuan dari tersangka serta alat bukti yang sudah kita sita, korban telah mengalami kekerasan fisik ya, dengan dipukul menggunakan tongkat berupa tongkat aluminium ya, di bagian dada, punggung, kaki, dan di bagian muka. Pelaku dijerat dengan pasal 80 ayat 3 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Polisi memeriksa 4 saksi terkait oknum lurah di Tangerang Selatan yang menendang meja salah satu sekolah menengah atas. Selain memeriksa para saksi, polisi juga mengumpulkan beberapa barang bukti. 4 orang diperiksa polisi terkait tindakan lurah Benda Baru karena menendang meja di SMA Negeri 3 Tangerang Selatan, Banten pada Jumat lalu. Selain memeriksa 4 saksi, polisi juga mengumpulkan barang bukti lainnya seperti rekaman kamera pengawas hingga barang-barang yang berada di ruangan sekolah. Jika terbukti bersalah, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Berjalan, kasus ini masih berjalan, nanti teman-teman tinggal tunggu waktunya. Kapolsek, berapa saksi saat ini yang sudah diperiksa? 4. Itu dari ada saksi lagi ya? Itu dari pihak sekolah sudah dipanggil belum ke Polsek? Nah, kita manggil yang paling terakhir tentunya kan, setelah alat bukti cukup, dia baru dilanjut. Sebelumnya, aksi oknum lurah yang mengamuk di ruang kepala sekolah menengah atas Negeri 3 Tangerang Selatan terekam kamera pengawas pada Jumat lalu. Lurah bernama Saidun yang berdinas di Kelurahan Benda Baru diduga naik pitam karena anak titipannya tidak diterima di SMA Negeri 3 Tangerang Selatan saat penerimaan peserta didik baru. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Warga Tasikmalaya dihebohkan dengan kejadian seorang ibu yang mendadak melahirkan. Padahal selama 9 bulan terakhir, ibu tersebut tidak merasakan tanda-tanda kehamilan. Kelahiran seorang bayi di Desa Mandalasari, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat mendadak viral. Sabtu malam hanya dalam hitungan 1 jam,
seorang ibu melahirkan bayi laki-laki. Selama ini sang ibu tidak merasakan adanya tanda-tanda kehamilan seperti yang pernah dirasakan pada saat hamil anak pertama dan kedua. Setiap bulan sang ibu masih datang bulan. Sebelumnya tabuh dalapan, aya nu usik sakali di kulon teh pas dicanak ka dieu ngageng. Setengah 10 ngalahirkeun. Dokter puskesmas memastikan kondisi tubuh bayi sehat dan lengkap. Tim medis akan melaporkan kepada Kepala Puskesmas Puspahyang dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya. Puskesmas, soalnya yang hasil kami wawancara sekarang nanti akan kami laporkan ke Pak Kepala. Bayi laki-laki yang diberi nama Lingga Cipta Radepa saat ini kondisinya sehat dan tinggal bersama ibu dan kakeknya. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan.